Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Atalanta dikabarkan telah menyetujui semua persyaratan untuk mendatangkan Charles De Ketelaere dari AC Milan dengan status pinjaman berbayar dengan opsi pembelian. Pembicaraan antara Atalanta dan pihak AC Milan terkait sang pemain berjalan dengan cepat, dan kini pihak Ledea telah setuju untuk mendaratkan De Ketelaere ke Greenwich Stadium dengan kesepakatan pinjaman senilai 3 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 23 juta euro. Tidak hanya itu, menurut calciomercato.com dan Sky Sport Italia, selama masa pinjamannya di Greenwich Stadium, pihak Milan akan membebankan sebagian besar pembiayaan gaji sang pemain kepada pihak peminjam. De Ketelaere sendiri sejatinya punya banyak pilihan lain, termasuk Real Sociedad, Aston Villa, dan PSV Eindhoven. Namun ia bertekad untuk membuat sejaknya di Serie A. De Ketelaere sendiri menjalani musim debut yang sangat mengecewakan tanpa satu gol pun, melewatkan beberapa peluang besar setelah kepindahannya yang bernilai 35 juta euro dari klub Brugge pada musim panas lalu. De Ketelaere dan Milan sama-sama berharap jika pemain 22 tahun tersebut bisa memulihkan kepercayaan diri dan bisa menunjukkan performa terbaiknya selama masa peminjaman, sama seperti yang diperlihatkannya selama membela klub Brugge. Kesepakatan kontroversial antara Rade Krunic dengan Fenerbahce dalam beberapa hari terakhir telah menjadi perbincangan hangat yang telah menghiasi dunia sepak bola akhir-akhir ini. Namun AC Milan selaku klub yang membesarkan nama Krunic nampaknya tidak tergoyahkan meskipun mendapat ultimatum tegas dari pemain asal Bosnia tersebut. Rade Krunic, sosok gelandang bertahan, menjadi fokus utama dalam skuad saat ini. Dalam 3 pertandingan terakhir di Amerika Serikat, pelatih Stefano Pioli telah mempercayakan lini tengah tim kepada ex pemain Empoli tersebut. Dan ini tentu menandakan betapa pentingnya peran Krunic bagi AC Milan, yang dengan tegas menolak untuk melepasnya demi alasan finansial semata. Kabar terbaru yang dihimpun oleh Sempre Milan mengungkapkan bahwa Fenerbahce telah menawarkan kontrak menggiurkan kepada Krunic. Situasi ini segera dikomunikasikan oleh sang pemain kepada manajemen AC Milan. Rade Krunic telah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kenaikan gaji yang substansial dan ancaman untuk hengkang jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun AC Milan menolak tuntutan sang pemain dengan tegas menolak untuk menaikkan gajinya pada saat ini. Mereka akhirnya mengambil langkah maju dengan membuka pintu pembicaraan dengan Fenerbahce. Namun tawaran pertama yang diajukan oleh klub Turki tersebut hanya sebesar 4 juta euro, sebuah angka yang jauh dari harapan Milan. Dalam responnya, Rossoneri membandrol gelandang andalannya itu di angka 12-15 juta euro. Giorgio Furlani, salah satu figur kunci dalam manajemen AC Milan, berdiri teguh di belakang angka tersebut. Meskipun Fenerbahce mungkin akan mencoba memperbaiki tawaran mereka, peluang untuk menyamai angka yang diminta oleh Milan terlihat sangat tipis. Situasi ini tanpa ragu akan menimbulkan perasaan tidak puas bagi Krunic. Jika kondisi terus berlarut-larut, hubungan baik sang pemain dengan klub yang telah lama terbina bisa hancur di musim panas ini. Dan jika itu terjadi, ini akan berdampak pada diharmonisasi di ruang ganti AC Milan dan akan mengganggu persiapan tim jelang dimulainya kompetisi Serie A. Dengan kemungkinannya Yacine Adli akan meninggalkan AC Milan membuat Salernitana kembali berusaha untuk mendatangkan sang pemain. Namun keinginan Salernitana itu masih harus menunggu keputusan akhir dari sang pemain, apakah bersedia untuk bergabung dengan klub tersebut atau tidak. Yacine Adli bergabung dengan Milan pada musim panas 2021, hanya mampu tampil selama 140 menit di musim lalu, dan kesempatan bermain konsisten dianggap sebagai kunci bagi Adli untuk menghidupkan kembali karirnya. Dan menurut Milan News, Salernitana masih sangat berminat untuk mengontraknya dengan status pinjaman.
Manajer klub Salernitana, Paulo Sousa, sebelumnya telah bekerja dengan Adli di Bordeaux dan akan senang atas kemungkinan kedatangan sang gelandang. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa negosiasi ini berdiri terpisah dari pembicaraan yang berkaitan dengan bek sayap Salernitana, Pasquale Mazzocchi. Marko Lazetic yang dipinjamkan di paruh kedua musim lalu menimbulkan tanda tanya besar bagi karir sang pemain. Sebab ia bergabung dengan SCR Eltek asuhan Miroslav Klose, perjalanan Lazetic berakhir dengan catatan yang mengecewakan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa AC Milan telah memutuskan nasib sang pemain setelah pengalaman peminjaman yang pahit. Lazetic hanya mencatat beberapa penampilan dari bangku cadangan dan belum mampu meraih posisi starter secara konsisten. Cedera yang mengganggu juga membuatnya absen dalam beberapa pertandingan menuju akhir musim lalu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan telah mengambil langkah untuk meminjamkan Lazetic lagi untuk musim mendatang. Meskipun masih berusia 19 tahun dan mengejarkan potensi sebagai seorang striker brilian, Lazetic saat ini memerlukan peluang bermain yang konsisten untuk mempertajam kemampuannya. Masa depannya masih penuh harapan, namun langkah peminjaman ini diharapkan akan membantu mengukir jejak yang lebih kokoh dalam perjalanan karir Marko Lazetic. Teka-teki masa depan Charles De Ketelaere di AC Milan semakin terungkap dengan langkah menuju Atalanta yang kini tengah menjadi sorotan. Dalam sebuah kesepakatan yang menarik, De Ketelaere tampaknya akan menjalani masa pinjaman dengan peluang mengarah ke opsi transfer permanen di kemudian hari. Musim debutnya bersama Rossoneri nampaknya belum menggoreskan kesan yang dalam. Pasalnya De Ketelaere meraih pengalaman yang cukup mengecewakan. Dalam konteks ini, Milan tidak mendapatkan tawaran transfer yang menarik untuk sang pemain dan memilih jalan peminjaman sebagai solusi alternatif. Atalanta pun hadir di panggung perburuan dengan klub ini akhirnya mengumumkan kesepakatan peminjaman. Dalam laporan yang dihadirkan oleh Daniel Longo, langkah pinjaman ini akan membawa imbalan sekitar 3 juta euro untuk AC Milan dengan puncak kesepakatan berupa opsi pembelian senilai 23 euro yang telah disepakati. Meski tak ada klausul pembelian kembali, tanda-tanda menunjukkan bahwa Milan tengah mempertimbangkan untuk menambahkan klausul persentase dalam potensi penjualan di masa depan. Selain itu, Atalanta juga siap mengambil beban gaji De Ketelaere senilai 2,2 juta euro bersih, memberikan keringanan bagi Rossoneri dalam sisi finansial. Lebih jauh lagi, langkah ini memiliki dampak jangka panjang dengan nilai pembelian sang pemain asal Belgia yang diperkirakan akan terkikis menjadi sekitar 21 juta euro pada tahun depan. Dengan demikian, AC Milan juga mampu mengamankan peluang potensial dari prospek penjualan kembali De Ketelaere di masa mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.